Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan terima kasih untuk tuntunan-Mu. Tuhan yang Maha Baik, berkailah bangsa kami Indonesia dengan keselamatan. Jauhkanlah bahaya dan kecelakaan dari bangsa ini, supaya sejahtera bangsa ini. Tuhan yang Maha Penyayang, ampunilah kesalahan kami dan berkailah setiap rencana kami. Tuntunlah setiap jalan kami, agar kami bisa memuliakan nama-Mu. Karuniailah kami kekuatan untuk dapat menjalankan apa yang telah direncanakan. Luruskanlah jalan kami, agar sejalan dengan rencana-Mu. Tuhan yang Maha Kuasa, kami serahkan semua yang kami usahakan kepadamu. Kiranya melalui semua usaha yang ada, boleh jadi berkah bagi kami, lingkungan kami, dan juga bangsa kami, Indonesia. Spirit to be glory! Tapi bersemangat Maesa luar biasa. Siapa kita? Kita Maesa. Siapa kita? Saya Maesa. Siapa kita? Kita Cun Motor 1 Maesa. Satu Jumatan. Siap menjadi market leader. Satukan visi menjadi korporasi terkemuka. Siap berkompetisi dengan berprogres. Ciptakan hasil. Kalau gagal, coba lagi. Kalau salah, coba lagi sampai berhasil. Kami Maesa. Hebat, selalu penuh semangat. Bersama kita kuat, kejayaan kita dekat. Satu langkah. Satu tujuan, Satu semangat. satu kebanggaan. Kita Maesa. We are the champion. Bersama kita bisa. Gemilang, cemerlang, pasti menang. 2025. The Years of Glory. Just the way it goes. Just the way it goes. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat, semangat, dan siap menjalani hari dengan energi positif. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak dan berbicara tentang kemerdekaan, tetapi bukan hanya dalam konteks sejarah atau negara, melainkan juga dalam kehidupan pribadi dan dalam tim kita sehari-hari. Kalau mendengar kata kemerdekaan, biasanya yang langsung terfikirkan adalah perjuangan para pahlawan kan? Tetapi coba deh, hari ini kita lihat makna kemerdekaan dari sisi yang lebih dekat di kehidupan kita sehari-hari. Kemerdekaan pribadi bisa diartikan ketika kita bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri tanpa tekanan yang berlebihan, tetapi tetap bertanggung jawab dan terus berkembang. Sedangkan kemerdekaan tim adalah ketika kita bisa bekerja sama dalam suasana yang saling percaya
saling mendukung, dan terbuka satu sama lain. Kemerdekaan yang seperti ini tidak datang tiba-tiba. Butuh usaha, komitmen, dan kadang pengorbanan kecil dari kita semua. Tapi hasilnya worth it sekali kan? Contoh perjuangan yang sering kita lupakan justru hal-hal kecil seperti rekan kerja yang tetap konsisten menyelesaikan tugas walau sedang tidak enak badan, anggota tim yang mau membantu walaupun itu bukan tanggung jawab utamanya. Teman satu divisi yang rela lembur agar target tim tercapai, atau bahkan kita sendiri yang terus belajar supaya bisa berkontribusi lebih baik. Semua itu adalah bentuk perjuangan kecil yang sering tidak terlihat, tapi sangat berarti. Menghargai perjuangan itu sangatlah penting, dari perjuangan kecil ataupun besar, dan kita bisa menghargai seseorang dengan sederhana, misalnya dengan mengucapkan terima kasih secara tulus, mendengarkan pendapat rekan kerja dengan seksama. Jangan ambil nama dari kerja keras orang lain, support satu sama lain saat sedang berada dalam kesulitan, dan yang paling penting, jangan anggap remeh peran siapapun di dalam tim. Menjadi pribadi yang merdeka bukan soal bebas dari aturan, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk bertumbuh dengan kesadaran penuh. Mereka yang merdeka secara pribadi adalah mereka yang punya arah dan inisiatif sendiri, tidak menunggu disuruh, tak bergantung pada dorongan dari luar. Mereka berani bertanggung jawab atas pilihannya dan terbuka untuk terus belajar, terus berkembang, meski itu berarti harus menghadapi kritik dan koreksi. Dalam keseharian kita bisa melihat sikap ini dari hal sederhana, seperti memilih belajar hal baru tanpa diminta, mengatur waktu dan prioritas kerja dengan mandiri, hingga berani mengakui kesalahan dan berkomitmen memperbaikinya. Inilah kemerdekaan sejati dalam diri saat kita tidak lagi dikendalikan keadaan, tapi justru hadir sebagai pribadi yang sadar, tangguh, dan bertanggung jawab. Kemerdekaan tim bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi sebuah kondisi di mana tim bisa bergerak dengan otonomi, saling percaya, dan saling mendukung, tanpa perlu terus-menerus dikendalikan dari luar. Dalam tim yang merdeka, setiap anggota tahu perannya. Mereka tidak menunggu diperintah, tetapi bergerak tanpa kesadaran bersama. Mereka percaya satu sama lain dan yakin bahwa keberhasilan tim adalah hasil dari kontribusi semua orang. Ciri-ciri tim seperti ini mudah dikenali, yaitu kolaborasi aktif, di mana setiap orang saling melengkapi kekuatan satu sama lain. Komunikasi pun berjalan terbuka, jujur, dan penuh kepercayaan. Di dalamnya, anggota tim berani menyampaikan ide dari kritik, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendorong kemajuan bersama. Dan yang paling penting, tim yang merdeka punya tujuan yang jelas, serta komitmen kolektif untuk mencapainya bukan karena disuruh, tetapi karena merasa dimiliki. Inilah esensi dari tim yang merdeka, bukan hanya kuat karena orang-orang hebat di dalamnya, tetapi karena mereka bisa tumbuh dan bergerak sebagai satu kesatuan. Kemerdekaan bukan berarti bebas semaunya, tetapi bebas untuk tumbuh, berpendapat, dan berkarya dengan saling menghargai perjuangan satu sama lain. Hari ini, yuk kita mulai dengan menghargai sekecil apapun usaha rekan kita. Karena ketika perjuangan dihargai, semangat akan tumbuh dan dari sanalah kekuatan tim terbentuk. Terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Mari kita jalani hari ini dengan semangat kolaborasi dan saling menghargai. Karena saat kita bebas untuk berkembang bersama, disitulah makna kemerdekaan sejati. Semangat Cun Motor pasti dekat di hati. Look for me.